Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Semoga Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang sehat, damai, dan sejahtera. Saudara, pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023, Komisi Pelayanan Kematian bekerjasama dengan Komisi Pembinaan Warga Gereja menyelenggarakan sebuah acara yang bertajuk Sosialisasi Pelayanan Kedukaan di GKJ Joglo. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan dasar dari Alkitab ataupun dasar filosofi pelayanan KPK. Lalu nanti dalam video selanjutnya akan dipaparkan penjelasan atau sosialisasi pelayanan KPK yang akan dipandegani oleh Ibu Ririn dan juga teman-teman dari KPK. Dan kemudian dalam video yang terakhir akan disampaikan tentang tanya jawab atau diskusi tentang pelayanan kedukaan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, duka cita adalah sepenggal pengalaman hidup yang tidak pernah diharapkan oleh setiap orang. Tapi ini adalah pengalaman yang tak terhindarkan. Duka cita menyertai sukacita. Kehidupan demikian juga menyertai kematian dan juga sebaliknya. Pelayanan kedukaan salah satunya adalah sebuah pelayanan yang sebetulnya tidak ada yang mengharapkan, tetapi ini adalah sebuah pelayanan yang mau tidak mau harus dilakukan. Dan gereja perlu melakukannya sebagai bagian dari pelayanan gereja yang utuh. Hal ini berkaitan dengan siklus hidup manusia, mulai dari kelahiran, ya, mulai juga ketika manusia hidup, maka sepanjang hidupnya gereja pun turut bertanggung jawab untuk memelihara kehidupan dan pemeliharaan iman bagi umatnya. Di dalamnya ada pemeliharaan iman, ada baptis, kemudian ada pernikahan, dan seterusnya. Dan yang terakhir di dalam siklus hidup manusia adalah kematian. Dan gereja harus pula terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, pelayanan kedukaan adalah pelayanan yang utuh yang harus dilakukan oleh gereja. Lalu sebetulnya apa kata Alkitab tentang hal ini? Nah, saya ingin mengajak kita semua untuk belajar dari beberapa bagian Alkitab. Apa kata Alkitab tentang kehidupan dan juga tentang kematian? Yang pertama, mari kita lihat di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Di situ dikatakan demikian. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya. Nah, mari kita perhatikan kata-kata dengan huruf tebal dan berwarna merah. Yang pertama adalah debu tanah. Kata atau frase debu tanah ini di dalam bahasa Ibrani adalah adamah atau basar. Atau dalam bahasa Yunani itu disebut dengan sarx atau daging. Ya. Daging atau sarx ini merujuk kepada keseluruhan tubuh atau badan manusia. Jadi ini berbeda dengan yang kita maksud ketika kita mengatakan, oh saya makan daging kambing, saya makan daging babi, atau saya makan daging ayam. Beda, tetapi yang dimaksudkan dengan sarx atau daging di dalam bahasa Yunani, ini adalah keseluruhan badan atau tubuh manusia, kesemuanya. Lalu yang kedua, frase yang kedua adalah nafas hidup. Nah, nafas hidup di dalam bahasa Ibrani adalah nefesi. Ini berarti nafsu badani, tetapi sekaligus juga psikis. Ya, nafsu badani itu misalnya, oh saya ingin makan, gitu ya, saya ingin tidur, saya ingin minum, itu adalah nafsu badani. Tetapi juga nafsu yang bersifat psikis, seperti misalnya perasaan senang, perasaan benci, perasaan duka cita, perasaan bahagia, dan sebagainya. Itu nefesi. Nah, di dalam bahasa Yunani, kata ini padanannya adalah psike atau jiwa.
Dan ini merujuk kepada manusia secara keseluruhan. Jadi kalau kita merujuk ke dalam Kejadian pasal 2 ayat 7 dan kita meneliti dengan memperhatikan di dalam teks bahasa aslinya, baik itu bahasa Ibrani ataupun bahasa Yunani, maka manusia adalah satu kesatuan, baik yang bersifat badani ataupun psikis. Seluruh jiwa manusia, manusia secara keseluruhan, itu diciptakan oleh Allah. Lalu yang kedua, mari kita lihat 1 Korintus 3 ayat 16. Bagian yang pertama, Alkitab yang seperti biasa kita gunakan, bunyinya demikian. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Nah, ayat ini sering sekali kita pakai sebagai rujukan bahwa tubuh kita itu bait Allah, maka kita harus menjaga tubuh kita, ya. Kita tidak boleh menyakiti tubuh kita ataupun tubuh orang lain karena tubuh itu adalah bait Allah. Itu yang seringkali kita terjemahkan atau kita pahami dari ayat ini. Tapi mari kita lihat pada ayat ini, namun terjemahan yang baru atau TP2. Ada sedikit perbedaan di sana, Bapak Ibu Saudara. Mari kita perhatikan. Demikian firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu sekalian adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah tinggal di dalam kamu? Di dalam TP2 tidak menggunakan kata kamu yang berarti tunggal, tetapi menurut teks bahasa aslinya, kamu yang dimaksudkan ini adalah jamak. Sehingga dikatakan kamu sekalian. Tentu yang dimaksudkan adalah persekutuan jemaat Korintus, sebagaimana tujuan dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Sehingga dapat kita katakan di sini bahwa yang disebut sebagai bait Allah itu adalah sebuah persekutuan, satu kesatuan. Sehingga jika ada di antara kita bagian dari persekutuan itu yang mengalami kedukaan, maka seluruh kita pun mengalami kedukaan itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, apabila salah satu di antara warga jemaat atau warga gereja mengalami kedukaan, maka gereja juga bertanggung jawab atau semestinya atau seharusnya ikut turut ambil bagian di dalamnya dalam pelayanannya yang utuh. Nah, ayat yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat Mazmur 116 ayat 15. Di situ Alkitab terjemahan baru berbunyi demikian. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Jadi, kematian semua orang yang dikasihinya itu berharga. Di dalam terjemahan baru TP2 ada penyangatan di sana, ya. Bukan hanya berharga, tetapi di sana sungguh berat bagi Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Jadi, bagi Tuhan, kematian seseorang yang dikasihi itu sungguh berat. Kalau Tuhan saja merasa berat, ya, ketika diperhadapkan dengan kematian orang yang dikasihinya, terlebih lagi kita, orang-orang atau manusia-manusia yang hidup di dalam sebuah persekutuan, maka semestinya kita juga memiliki empati terhadap saudara-saudara kita yang mengalami kedukaan. Nah, Bapak Ibu, itulah beberapa dasar ayat Alkitab yang bisa kita gunakan sebagai dasar filosofi ataupun pelayanan KPK. Nah, dari ayat-ayat itu ada beberapa kesimpulan yang hendak saya bagikan. Tentunya Bapak Ibu dapat menemukan ayat-ayat yang lain ya berkenaan dengan pelayanan kedukaan itu. Yang saya sebutkan ini hanyalah sebagian yang saya rasa ini bisa menjadi dasar bagi kita untuk menarik kesimpulan tentang pelayanan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang pertama, kesimpulan yang pertama, ya, bahwa tubuh itu mengungkapkan keberadaan seluruh identitas seseorang. Jadi tubuh kita ini mengungkapkan keberadaan identitas kita. Tubuh saya seperti ini, ya inilah identitas saya. Tubuh Anda seperti itu, ya itulah identitas saudara, gitu ya. Sehingga memperlakukan tubuh kita dan tubuh sesama dengan baik, dengan hormat, itu sama artinya kita menghargai tubuh kita dan sesama kita. Serta kita sekaligus menghargai Tuhan yang menciptakannya. Sekalipun seseorang tersebut telah meninggal dunia, ya, karena tubuh itu
adalah juga identitas seseorang. Cara kita memperlakukan seseorang ketika hidup sama halnya dengan cara kita memperlakukan seseorang yang sudah meninggal. Di sini pelayanan kedukaan, baik itu secara pemakaman ataupun kremasi, ini juga sama. Intinya adalah kita menghargainya, dan dalam kita memperlakukan hal tersebut, kita patut mengingat bahwa tubuh yang kita layani kedukaan itu berharga di hadapan Tuhan, gitu ya. Maka kita pun harus menghormatinya. Nah, yang kedua adalah Roma 12 ayat 15. Berbunyi, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Nah, dari sinilah kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara bahwa pelayanan kedukaan ini adalah pelayanan etis teologis yang harus dilakukan oleh gereja dalam simpati gereja kepada mereka yang mengalami kedukaan. Kalau di sini disebutkan gereja, maka di situ juga merujuk bukan hanya majelis yang di dalamnya ada penatua, ada diaken, juga ada pendeta, tetapi juga saudara-saudara sepersekutuan, gitu ya, ketika mereka bersama-sama mengungkapkan empati mereka atau simpati mereka kepada saudara-saudara yang berkedukaan, maka itu juga harus terungkap dari cara kita ketika kita berada di rumah duka, gitu ya. Bagaimana tutur kata kita, bagaimana kita memperlakukan orang-orang di sekitar kita, terlebih kalau dalam peristiwa kedukaan itu akan banyak orang berkumpul di sana, dan itu adalah salah satu cara yang sangat strategis bagi kita semua untuk melakukan penginjilan, gitu ya. Nah, yang ketiga adalah pelayanan kedukaan ini bersifat teknis, tapi sekaligus juga bersifat pastoral, gitu ya. Bukan hanya hal-hal teknis saja, seperti pengaturan makamnya di mana, lalu pengaturan kursi, petinya seperti apa, konsumsi, bunga, dan sebagainya, tidak. Tetapi pelayanan kedukaan ini juga sekaligus bersifat pastoral. Pastoral untuk mendampingi, mendukung, menghibur, dan menyemangati warganya yang tengah mengalami kedukaan. Karena itu, dalam pelayanan ini sangat diperlukan adanya kepekaan, sikap saling memahami di antara para pelayan, dan sinergi semua pihak dalam melakukan pelayanan tersebut. Karena itu, teman-teman di KPK, majelis, dan juga pengurus di kelompok ataupun wilayah masing-masing itu punya kepekaan tersendiri, sehingga ketika terjadi peristiwa kedukaan itu mereka akan melakukan koordinasi dan akan memilih, gitu ya, kira-kira dari pihak keluarga siapa yang bisa untuk diajak berembuk, gitu. Karena biasanya kalau sebuah keluarga mengalami kedukaan, tentu ada hal-hal yang berseliweran di dalam pikiran, gitu ya. Mungkin juga karena diselimuti oleh perasaan duka itu, sehingga eh, konsentrasi atau fokusnya bukan pada hal-hal yang sifatnya teknis, tetapi tenggelam di dalam kedukaan itu. Sehingga hal ini perlu dipahami juga oleh para pelayan Tuhan, baik majelis, pengurus di wilayah atau kelompok ataupun KPK. Karena itu kalimat yang terakhir ini sangat perlu untuk kita perhatikan, ya. Semua bagian itu perlu punya kepekaan, bukan hanya kepada keluarga yang berduka, tetapi masing-masing pihak sesama pelayan itu juga harus saling memahami, harus ada di dalam sinergi semua pihak di dalam melakukan pelayanan tersebut. Nah, yang keempat, Bapak Ibu Saudara, bahwa pelayanan kedukaan itu bersifat inklusif atau terbuka, sebagaimana Tuhan menghargai dan mencintai setiap ciptaannya, tidak peduli siapapun itu, gitu ya. Sehingga pelayanan KPK kita ini, pelayanan kedukaan itu di KPK itu sifatnya sangat sangat terbuka untuk umum, gitu ya, Bapak Ibu Saudara. Maksudnya begini, maksudnya ketika ada pihak-pihak tertentu yang
mengalami kesulitan untuk mendapatkan pelayanan kedukaan, maka kita dapat membantu, ya, kita dapat membantu pelayanannya, ya. Nah, dalam hal ini kita perlu membedakan antara pelayanan kedukaan dan juga pemberian tanda kasih, ya, karena dua hal ini berbeda, nanti akan dijelaskan oleh teman-teman KPK dalam video yang selanjutnya, gitu. Nah, dalam hal pelayanan kedukaannya, kita bersifat inklusif ini juga sebagai bentuk kesaksian kita. Siapapun ketika kita mengetahui atau mendengar atau mendapatkan rekomendasi dari majelis atau anggota gereja akan adanya seseorang yang memerlukan pelayanan kematian atau keluarga yang memerlukan pelayanan kematian, maka kita dapat membantunya. Dan hal ini sudah pernah kita lakukan gitu ya, beberapa kali gitu ya, ketika ada seseorang yang tidak diketahui beliau ini gereja mana, lalu meninggal, lalu anggota keluarga bingung ini bagaimana pelayanannya, maka teman-teman KPK itu akan membantu, ya, akan membantu hal-hal yang bersifat teknis. Bahkan ketika yang bersangkutan bukan beragama Kristen pun, kita justru harus membantu, ya. Kita membantu secara teknis, tentu bukan peribadatannya, ya, karena gereja juga tidak dapat melayani pemakaman non Kristen gitu, ya. Tentunya gereja khusus melayani pelayanan Kristen gitu. Sehingga ini menjadi satu bentuk kesaksian bagi kita semua dan penghayatan kita bahwa ya Tuhan menghargai setiap ciptaan siapapun itu, tidak peduli agama, tidak peduli suku bangsa, latar belakang ekonomi sosial, tetapi ini adalah pelayanan kedukaan untuk semua. Nah, yang kelima, Bapak Ibu Saudara, karena itu, karena pelayanan KPK itu sifatnya juga inklusif gitu ya, terbuka, maka persembahan KPK itu bersifat persembahan sukarela, bukan iuran atau menabung gitu ya, tapi sukarela ya. Semua warga jemaat GKJ Joglo itu mendapatkan pelayanan kematian, juga bantuan ya, bantuan secukupnya nanti akan disampaikan dalam video selanjutnya oleh teman-teman KPK begitu ya, tentang tanda duka cita dari gereja kepada anggota keluarga yang ditinggalkan. Dan ini sebuah persembahan ya, persembahan kita kepada Tuhan yang nanti akan dikelola oleh gereja sebagai bentuk pelayanan dan juga kesaksian kita. Lalu yang keenam, Bapak Ibu Saudara, pelayanan kedukaan ini menjadi sarana penginjilan yang efektif ya. Sebab ketika terjadi peristiwa duka, maka peristiwa itu akan menjadi satu tempat atau media berkumpulnya orang dari berbagai macam latar belakang, termasuk agama. Nah, pada saat itulah waktu yang sangat efektif dan sangat baik bagi kita untuk menunjukkan atau memberikan kesaksian tentang kebaikan-kebaikan Kristus gitu ya, tentang bagaimana kita memiliki empati terhadap orang yang mengalami kedukaan, termasuk khotbahnya, termasuk bagaimana majelis ketika bertutur di hadapan sidang perkabungan dalam bersikap, dalam bercakap-cakap dengan orang-orang di sekitar, itu semua menjadi sarana penginjilan kita. Sehingga ketika kedukaan itu terjadi, orang tidak hanya melihat bagaimana keluarga yang berduka, tetapi orang juga akan melihat kebaikan-kebaikan Kristus itu terpancar melalui sikap ataupun perilaku anak-anak Tuhan yang turut ambil bagian di dalam pelayanan kedukaan itu. Sehingga dengan demikian, nama Kristus juga semakin dimuliakan, orang juga akan melihat kebaikan Tuhan melalui kehidupan kita. Dengan kata lain, kita juga dapat menjadi Alkitab yang terbuka, yang bisa dibaca oleh semua orang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah dasar filosofi dan Alkitab dari pelayanan kedukaan di GKJ Joglo. Selanjutnya kita akan bersama-sama mengikuti penjelasan Bapak Musiran tentang sejarah bagaimana kok bisa sampai GKJ Joglo memiliki Komisi Pelayanan Kematian. Tuhan memberkati kita. Amin.